Hi everyone, welcome back to my channel. Aku Sincera. Nah, sesuai janjiku di video sebelumnya, aku akan membagikan atau membahas kupas tuntas nih secara detail tentang pemasangan behel yang sudah pernah aku lakukan dulu. FYI aja, aku melakukan pemasangan behel ini di area Jawa Tengah ya. And if you find this video interested, please support me by liking this video and also subscribing to my channel. And without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Kenapa aku memutuskan untuk memasang behel? Tentu alasannya adalah karena gigiku tuh berantakan. Sebenarnya dari kecil sampai sekitar SMA pertengahan, I feel fine with my teeth, gigiku tuh fine-fine aja, cuman memang habis SMA kelas 3, aku tuh merasakan ada pergeseran di gigiku, terutama di gigi atas yang mulai maju gitu. Habis dari SMA masuk ke kuliah, aku mulai semakin merasa bahwa gigiku tuh jadi nggak karuan. Dan nggak bisa langsung pasang karena saat itu biaya pasang behel terlalu mahal ya menurutku, jadi harus saving money dulu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memasang behel itu di kuliah terakhir, kurang lebih tahun 2009 sampai 2010. Oh ya, informasi juga, aku memasang behel tuh sampai 2 kali. Jadi yang pertama di 2009 atau 2010 itu, dan yang kedua di 2021. Proses pemakaian behelku yang pertama itu aku lakukan di tahun 2009 sampai 2013 alias 4 tahun. Jadi aku pakai behel itu 4 tahun. Dan behel yang aku gunakan adalah behel yang konvensional atau yang masih pakai karet gitu ya. Oke, untuk tahapan yang pertama pasti dicek dulu giginya kondisinya gimana. Dan saat itu dokter giginya bilang bahwa harus mencabut 4 gigi belakang. Kenapa? Karena rahangku itu kecil dan kata dokternya sih ya, gigiku itu terlalu banyak. Jadi harus ada yang dicabut. Nah, karena itu saat datang pun aku nggak bisa langsung pasang ya. Yang pertama pastinya cabut gigi dan nggak bisa langsung 4, itu dua-dua. Jadi datang pertama kita cabut 2 dulu. Aku lupa sih yang bagian mana. Pokoknya yang belakang ya, 2 dicabut dulu. Habis itu nanti istirahat sampai beneran sehat. Jadi luka-lukanya itu sudah nutup. Balik lagi untuk cabut yang 2 yang belakang terakhir. Habis itu tunggu lagi sampai sembuh dan baru bisa pasang proses pemasangan behelnya gitu. Nah, setelah selesai pemasangan behel di tahun 2013 itu, aku dikasih yang namanya aligner. Untuk aligner itu, dokternya sih bilang kalau bisa dipakai yang sering, selama 6 bulan. Ya, alhasil aku pasti pakai ya, cuman mungkin karena sering bolong-bolong, kebanyakan aku tuh pakainya di malam hari. Nah, habis itu setelah lepas 6 bulan, gigiku itu mulai balik lagi. Jadi yang bawah yang tadinya sudah rapi nih, nggak ada yang nyempil alias yang ke belakang, itu mulai gigi yang sama itu mulai bergeser ke belakang lagi gitu. Dan setelah itu yang atas pun entah aku sadari atau enggak juga lama-kelamaan dia bergeser. Sedikit cerita kenapa aku akhirnya memutuskan untuk memasang behel untuk kedua kalinya adalah karena sebenarnya aku tuh pengen mutihin gigi aja ya, karena gigiku tuh rada kuning ya, mungkin karena aku sering minum kopi, minum teh dan sebagainya, itulah makan makanan yang mungkin bisa nempel di gigi jadinya meninggalkan stain. Tapi setelah aku ke dokter, ini dokter beda ya, di kota yang berbeda tapi lokasinya masih di Jawa Tengah. Waktu aku konsultasi, terus dokternya bilang sayang kalau hanya diputihin karena giginya kan nggak rapi, mending dirapiin dulu, dibenerin dulu. Kalaupun misalnya nanti setelah dirapiin masih kurang puas, kita bisa pasang yang namanya veneer gitu. Dan akhirnya setelah beberapa pertimbangan, ngomong juga soal biayanya berapa-berapa, akhirnya aku memutuskan untuk pasang behel yang kedua. Dan
untuk behel kedua ini aku nggak lagi pakai yang konvensional karena sudah di tahun 2021 ya saat itu. Aku disarankan ke dokternya untuk memasang behel jenis self-ligating. Self-ligating ini apa? Self-ligating itu nggak lagi memakai karet, cuman hanya kawat yang nantinya di tiap-tiap gigi itu kawatnya akan dikunci gitu. Jadi dari segi proses pemasangan akan jauh lebih cepat. Jadi aku saat itu tuh pasang sekitar nggak sampai 1 jam udah selesai. Dari proses kontrol juga lebih cepat. Dan untuk lama waktu pemakaian juga jauh lebih cepat. Yang sebelumnya aku kan pasangnya dari 2009 sampai again getting interrupted by Cuckoo Clock. Oke, sampai mana tadi? Sampai prosesnya ya. Ya dari lama waktu aku harus pakai itu juga jauh lebih cepat yang self-ligating. Sebelumnya aku 4 tahun, yang ini aku pasang itu dari Agustus 2021 sampai April 2023. Jadi malah nggak sampai 2 tahun. Gitu. Nah, untuk tahap pemasangan juga ada beberapa step. Yang tadi aku juga lupa mention, itu yang pertama ada yang namanya cetak gigi. Nah, ini dia. Jadi untuk yang dokter kedua aku tuh dikasih before-nya. Jadi ini adalah cetakan gigiku yang sebelum aku pasang kawat. Kalau dilihat, aku punya yang namanya upper bite alias tonggos ya. Jadi bisa dilihat yang gigi atasnya jauh di depan yang gigi bawah. Nah, ini dari depan sini bisa dilihat bahwa posisinya itu juga miring. Kalau dibuka, dilihat dari dekat, itu ada gigiku yang miring ke dalam. Kalau nggak salah ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu gigiku miring ke dalam. Jadi setelah dicetak, dokter analisis dan nanti dokter akan ngomong, oh ya kamu butuh ini, dan ini gitu. Setelah proses cetak itu ada beberapa tahapan juga yang aku harus lalui karena kondisi gigiku. Yang pertama nggak bisa pasang langsung dua-duanya, pasang yang bawah dulu, dan yang atas itu dikasih yang namanya pelebar rahang. Jadi dipasang di bawah di sini. Nah, di bagian sini. Memang rasanya sih awal-awal ganjel, cuman ya lama-lama kebiasaan sih. Itu setiap kontrol, jadi kontrolnya kan pasti sama sebulan sekali, itu dilihat. Kalau sudah bisa nanti dilebarkan lagi. Selama kalau kurang lebih aku pasang itu kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan aku pasang yang bawah dulu, yang atas belum pasang, masih dipasangin pelebar itu tadi. Setelah dirasa cukup sama dokternya, pelebarnya itu dilepas dan akhirnya aku bisa pasang behel yang bagian atas gitu. Nah, untuk aftercare dari pemasangan behel yang self-ligating ini juga sama yang konvensional, kita harus pakai yang namanya aligner. Cuman alignernya beda. Ini aligner yang aku pakai sekarang. Jadi bentuknya more like Invisalign. Kalau kalian tahu Invisalign itu modelnya hampir mirip-mirip kayak gini. Ini aku pakai sudah lama, ini sudah tahun 2025, aku selesai pasang itu 2023 karena memang sama dokternya sendiri kalau bisa dipakai itu seterusnya gitu. Karena mungkin dari segi usia juga lebih, kalau nggak pakai itu bisa lebih mudah ngegeser lagi karena kita sudah umurnya udah tua. Beda kalau pasang behelnya itu di usia yang lebih muda gitu. So ya dari 2023 sampai sekarang 2025 aku masih pakai ini setiap malam. Dokternya emang saranin pakainya setiap malam aja, waktu sebelum tidur itu dipakai, nanti waktu pagi waktu kita mau beraktivitas bisa dilepas gitu. So ya, aku selalu bawa-bawa ini. Nah, sebenarnya ada, bukan bilang drama gitu. Aku sempat hilang ini. Jadi waktu aku lagi staycation kalau nggak salah di Jogja, aku tinggal di hotel dan hilang. Saat aku minta lagi, ini mungkin sedikit miskomunikasi sama admin dan pihak kliniknya ya, karena waktu itu adminnya bilang, oh nggak bisa kalau nggak cetak lagi. Padahal mereka sudah punya cetakannya, cuman ya again miscommunication, nggak apa-apa lah ya. Akhirnya
Aku baru bisa ke klinik itu 10 hari setelah aku kehilangan eyeliner ini. Jadi otomatis aku nggak pakai eyeliner ini selama 10 malam kan ya. Dan kalau di notice, gigiku yang bandel ini yang dulu awalnya pindah ke belakang ini memang sedikit lebih bergeser ke belakang. Cuman kecil banget, jadi harus dilihat benar-benar baru kelihatan kalau nggak serapi waktu pertama gitu. But for me, I guess it's not a big deal karena nggak yang baliknya, nggak yang kayak dulu balik banget. Jadi aku masih nggak mau aku apa-apain, udahlah mau pasang BH lagi males banget. So aku tetap aja telatenin pakai eyeliner ini tiap malam. Gitu. Untuk perbedaan jenis pemasangan kawat gigi yang pertama konvensional dan yang self-ligating, aku akan baca di sini ya, karena aku sudah catat, aku takut kalau nanti ada yang lupa. Jadi yang pertama, tentang proses pemasangan. Untuk konvensional sudah aku bilang atau belum ya tadi, proses pemasangannya itu lama, jadi saat itu aku bisa 2-3 jam di 2 gigi, dan yang untuk self-ligating dia tuh relatif jauh lebih cepat karena di bukan satu gigi ya, yang gigi bagian bawah aja mungkin sekitar hanya 15-30 menit. Jadi kalau semuanya atas bawah itu sekitar bisa 1 jam atau mungkin hanya 1,5 jam. Kalau nggak salah sih waktu itu aku pasang cuman 1 jam aja gitu. Yang kedua adalah masalah biaya. Yang konvensional itu lebih murah dan yang self-ligating itu relatif lebih mahal. Tapi balik lagi tergantung di dokternya dan kota kalian tinggal. Nanti untuk biaya akan aku bahas lagi tuntas setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tunggu dulu. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam jangka waktu pemasangan. Untuk yang pertama lebih lama karena dari 2009 sampai 2013 itu dengan catatan aku rajin kontrol ya tiap bulan. Ya mungkin bolong 1-2 cuman overall aku rajin kontrol. Jadi 4 tahun dan untuk yang self-ligating itu aku hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun. Dari 2021 sampai 2023. Yang keempat ini karena membahas waktu kontrol tadi ya. Saat kontrol yang konvensional atau yang pakai behel karet itu waktunya lebih lama karena harus copotin karetnya satu persatu kan. Habis itu dibersihin dulu kalau ada kotoran atau yang nyempil dan baru dipasang karet lagi satu persatu. Tapi kalau yang self-ligating itu jauh lebih cepat karena cuman nyopot aja, bukan nyopot ya, kayak buka kunci aja cuma diklek klek 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 gitu. Habis itu kalau butuh ganti kawat ya kawatnya dilepas dan dipasang terus tinggal klek 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 lagi. Nggak sampai sejam sih kalau aku kontrol di yang behel self-ligating. Yang terakhir atau yang kelima ini sih from my personal experience ya. Saat aku pakai behel yang konvensional atau behel karet, aku itu ada sariawan, banyak bahkan. Nah ini mungkin karena dokterku aja kali ya. Saat itu dokterku tuh nggak ngasih obat yang buat mencegah sariawan. Kalau aku tanya temanku sih ada beberapa yang dikasih obat pencegah sariawan, jadinya mereka ya mungkin ada sariawan tapi sedikit. Kalau aku saat itu sariawannya banyak banget, jadi waktu awal-awal pemakaian beneran gak nyaman dan sakit gitu. Pokoknya mulut tuh rasanya sakit banget karena banyak sariawan gitu. Dan untuk yang self-ligating tanpa obat pencegah sariawan pun juga aku aman-aman aja. Jadi paling ngerasa awal-awalnya itu ngerasa nggak nyaman karena ya emang dipasangin kawat gigi pasti nggak nyaman. Cuman untuk sariawan sih sama sekali nggak ada. Nah untuk chapter terakhir ini kemungkinan yang paling banyak ditunggu yaitu berapa sih biayanya untuk pasang behel. Again aku sudah catat di sini karena takutnya ada yang lupa dan salah hitung atau gimana. Ini aku pencatatannya garis besarnya aja ya, tanpa ada biaya reparasi alias mungkin kalau ada satu kawatnya, bukan kawat ya, bracketnya itu yang lepas atau karetnya yang putus, itu nanti kalau ke sana pasti ada biaya lagi. Kalau nggak salah sih pemasangan bracket yang lepas, itu sekitar 75 atau 100 ribu gitu.
Tapi aku nggak sertain di sini karena aku lupa berapa kali aku harus reparasi di dokter gitu ya. Oke, yang pertama yaitu untuk behel pertama atau konvensional yang masih pakai karet. Untuk proses pasangnya sendiri di tahun 2009 itu aku di angka 4 juta. Dan untuk kontrol per bulan aku lupa antara 100 atau 200 ribu. Jadi aku ambil tengahnya aja ya. Kalian kira-kira lah ya 150. Jadi di sini aku kali 150 kali 12 itu setahunnya. Habis 1.950.000 karena aku pasang 4 tahun jadi aku kalikan 4. Totalnya dari segi pasang sampai kontrolnya juga itu di angka 11.800.000. Nah, gitu. Dan untuk behel yang kedua self-ligating, aku pasangnya bayarnya 9 juta itu di tahun 2021 ya. Habis itu untuk kontrol sama sebulan sekali aku habis 200.000. Ini aku ingat banget karena baru beberapa tahun yang lalu kan. Jadi 200.000 aku kali 12 itu setahunnya aku habis 2.400.000. Karena aku pasangnya 2 tahun jadi aku kaliin 2. Totalnya dari pasang sama kontrol 9 juta ditambah 4.800.000 aku habis 13.800.000 gitu. Nah, kalau dilihat dari tahunnya ya, bisa dibilang sih malah behel yang kedua ini lebih murah ya. Tapi mungkin awalannya yang dia lebih mahal karena pasangnya 9 juta, sedangkan yang behel pertama pasangnya hanya 4 juta. Cuman diingat juga tahunnya tuh perbedaannya lumayan ya dari 2009 sampai 2021 gitu. So, kalau kalian mau pilih yang mana? Yang behel konvensional, yang karet, atau yang self-ligating? Komen di bawah ya. Oke, ini untuk bonus informasi aja. Untuk pemasangan behel sih aku sudah berhenti sampai di situ ya. Sampai self-ligating itu aku habis 13,8 juta. Tapi akhirnya aku memutuskan memakai veneer karena dokternya bilang kalau misalnya diputin aja kelihatannya sih kurang. Karena emang giginya kan, gigi depanku tuh memang sudah nggak begitu bagus, apalagi yang atas udah ada kropos, ya udah ada lubang juga, jadinya harus ditambal dan ditambalnya itu kan kadang lama-kelamaan pasti akan belang sedikit demi sedikit. Jadi emang saat itu dokternya menawarkan veneer. Untuk biaya veneernya aku kasih bocoran, itu per gigi dia di angka 2.500.000. Nah, karena aku saat itu membutuhkan 8 gigi alias semua gigi atas yang bagian depan yang kelihatan. Jadi nanti kamu disuruh senyum sama dokternya gitu, kayak gini. Nah, nanti dilihat sama dokternya giginya yang kelihatan tuh sampai mana. Nah, aku tuh sampai yang bagian sini ya berarti. Jadi aku harus pasang 8. Jadi Jadi 2,5 kali 8 itu 20 juta ya, bener ya. Jadi sekitar 20 juta. Jadi kalau mau total-totalan untuk biayaku semua ya dari 13,8 ditambah 20 itu tadi. Untuk pemasangan veneer sendiri, aku jenisnya bukan yang composite ya, aku yang porcelain atau apa, jadi yang dipasang, enggak yang dibentuk langsung di giginya gitu. Jadi giginya nanti dikikis sedikit, habis itu dipasangin veneernya itu nanti di lem sama gigi yang originalku. Jadi nggak yang dihabisin atau dicabut, nggak, hanya dikikis sedikit untuk istilahnya sebagai bantalan atau sebagai base ya. Jadi ditempel sama gigi yang veneernya itu. Gitu. Untuk proses pemasangan veneer itu sendiri nggak bisa langsung ya, ada 2 tahap. Yang pertama yaitu veneer temporary atau veneer sementara, dan yang kedua adalah veneer permanen. Dan untuk yang veneer temporary juga nggak bisa langsung. Jadi karena aku pasang 8, jadi separuh-separuh nih, 4-4 dulu. Yang pertama itu 4 bagian depan, habis itu istirahat dulu seminggu balik lagi, kita pasang 4 yang bagian belakang. Kenapa nih ada jeda? Karena saat pemasangan veneer sementara yang pertama, kita itu disuruh menyesuaikan dulu dari segi bentuknya, terus dari segi warnanya, apakah sudah pas, atau mungkin kurang putih. Jadi untuk aku sendiri sih warna giginya itu dinaikin kalau nggak salah 1-2 tingkat, jadi bisa lebih putih sedikit lah ya. Nah, setelah kita oke, makanya kita baru datang ke
pemasangan veneer sementara yang kedua. Jadi setelah itu disesuaikan lagi nih, apakah semuanya udah oke, dari sisi bentuk, dari sisi warna, dari sisi kenyamanan. Kalau sudah oke, kita kontak ke kliniknya. Bilang sama dokternya, oke nih aku sudah fine semua, bisa dilanjut. Setelah itu udah ada sign oke dari kita, klinik akan mencetak veneer yang permanen. Jadi kan untuk pencetakan veneer kan butuh waktu ya. Jadi paling enggak kita tuh pakai yang veneer sementara sekitar 2-3 minggu. Habis itu kita balik untuk tahap yang kedua, yaitu pemasangan veneer permanen. Dari veneer permanen pun nggak bisa langsung, sama juga tahapnya, dipasang dulu 4 depan, habis itu 4 yang belakang. Again, kenapa nggak bisa langsung? Karena prosesnya juga sama, harus penyesuaian dulu nih, bentuknya udah oke banget enggak? Kalau misalnya ada yang sedikit kurang atau gimana, nanti disesuaikan lagi. Dan saat itu sih aku sudah oke-oke aja dari segi bentuk, segi warna, dari segi kenyamanan juga udah oke. So, bisa lanjut pasang di yang 4 belakang. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa nih pasang veneernya cuma yang bagian atas, yang bawah kok nggak sekalian? Dokternya sih memang menyarankan seperti itu, karena yang lebih parah itu gigiku yang bagian atas. Seperti yang aku bilang sebelumnya, udah ada lubang nih, jadi warnanya rada beda. Lebih baik dipasang veneer. Untuk yang bawah itu masih bagus. Jadi sayang kalau gigi bagus harus dikikis dan dipasang veneer. Again, veneer ini enggak untuk selamanya ya, ada batas waktunya. Dokternya sih bilang sekitar 10-15 tahun, tergantung kita juga perawatannya gimana. Jadi besok nih 10 tahun atau 15 tahun lagi aku juga harus retouch atau mungkin ganti veneernya ke yang baru. Gitu. And that's all for my video today. I hope you found this video helpful and also interesting. And thank you very much for watching, guys. See you in my next video. Bye. Love you all.